Tahun 2008, SD Negeri Pelita II, sebuah sekolah dasar di pinggiran kota kecil, tampak seperti biasa, ramai, berisik, dan penuh warna. Tapi di balik dinding bercat kuning pucat dan suara anak-anak yang riang, ada satu ruangan yang selalu terasa lebih dingin dari yang lain, ruang UKS. Tirainya lusuh, ranjangnya tinggal satu, dan aroma obat lama menggantung di udara. Hari itu, jam baru menunjukkan pukul 10 pagi ketika seorang guru kelas 3 Butini menyadari bahwa Bagas, salah satu muridnya, tidak kembali ke kelas setelah izin ke toilet. "Siapa yang barusan keluar sama Bagas?" tanya Butini, mengangkat alis. Tidak ada yang menjawab, hanya tatapan bingung dari anak-anak yang lain. Merasa cemas, Butini berkeliling mencari Bagas. Toilet kosong, kantin kosong, bahkan lapangan juga sepi. Saat ia melewati ruang UKS yang pintunya setengah terbuka, ia merasakan hawa dingin menusuk. Perlahan ia mendorong pintu. Di atas ranjang besi tua yang berderit, terbaring Bagas pucat, tubuhnya gemetar, dan bibirnya pecah-pecah. Ada luka memar biru keunguan di lengannya. Bajunya kotor, seperti habis terjatuh atau lebih buruk. "Bagas? Astaga, kamu kenapa, nak?" Butini buru-buru memanggil guru lain dan kepala sekolah. Tapi yang membuat semuanya lebih aneh, tidak ada satupun guru yang membawa Bagas ke ruang UKS pagi itu. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkannya di sana. Setelah dipanggilkan bidan sekolah dan diberi pertolongan, Bagas akhirnya membuka matanya. Tapi ketika ditanya apa yang terjadi, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya menatap kosong ke arah tirai yang menggantung di jendela. "Tolong Bagas, cerita ke ibu ya. Siapa yang pukul kamu?" Bagas menggigit bibir. Air matanya mengalir. Tapi suaranya tetap tak keluar. Sore harinya, penjaga sekolah yang sedang menutup ruang UKS melihat sesuatu di pojok ruangan. Sebuah boneka kelinci lusuh tergeletak di lantai, padahal seingatnya, tak ada mainan di sana sebelumnya. Ketika ia hendak memungutnya, suara ketukan pelan terdengar dari balik tirai ranjang UKS. Padahal tak ada siapa-siapa di dalam. Dengan tubuh gemetar, ia menyingkap tirai perlahan. Kosong, tak ada siapa-siapa. Namun di atas bantal ada bekas air mata yang masih basah. Pagi itu, suasana di SD Negeri Pelita II terasa lebih sunyi dari biasanya. Isu tentang Bagas yang ditemukan tak sadarkan diri di ruang UKS menyebar pelan-pelan di antara guru dan murid. Meskipun pihak sekolah mencoba menutupi kejadian itu, desas-desus sudah kadung menyebar. Bu Lastri, petugas kebersihan yang sudah bekerja di sekolah itu lebih dari 15 tahun, datang lebih awal dari biasanya. Ia memutuskan untuk membersihkan ruang UKS terlebih dahulu. Merasa ruangan itu belakangan terlalu lembab dan dingin. Saat sedang menyeka debu di atas lemari obat tua yang hampir tak pernah dibuka, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah kotak logam kecil tersembunyi di belakang botol alkohol dan salep kadaluarsa. Warnanya kusam, sedikit berkarat, dan ada bekas stiker bergambar kelinci yang nyaris terkelupas seluruhnya. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka. Di dalamnya bukan obat, melainkan tumpukan kertas lusuh, seperti kertas binder anak SD, penuh coretan tangan kecil dengan pulpen biru. Bu Lastri membaca perlahan, matanya menyipit. "Hari ini aku batuk lagi. Kakak kelas lempar aku pakai penghapus. Tapi bu guru marah ke aku, bukan ke mereka. Aku nggak punya uang jajan. Aku bohong bilang sudah makan. Aku lapar. Aku sakit. Tapi aku nggak boleh pulang. Aku cuma ingin tidur aja. Di sini dingin, tapi nggak sesakit hati." Yang membuat darah Bu Lastri benar-benar berdesir adalah catatan terakhir, ditulis besar-besar seperti teriak. "Aku cuma mau pulang, kenapa semuanya diam?" Tangannya gemetar. Ia langsung membawa kotak itu ke ruang guru, tapi saat diperlihatkan pada kepala sekolah Pak Rudi, ekspresinya langsung berubah kaku. Ini nggak seharusnya kamu temukan," katanya pelan. "Kenapa, Pak? Ini tulisan anak kecil. Siapa namanya?" Di beberapa kertas, ada nama Rani, ditulis kecil, di pojok, tanya Bu Lastri. Pak Rudi menatap kosong keluar jendela. "Lupakan saja. Mungkin itu cuma tulisan iseng anak-anak zaman dulu." Tapi malamnya, Bu Lastri tidak bisa tidur. Ia merasa ada yang mengamati dari luar jendela rumah dinasnya yang tepat di belakang sekolah. Dan saat ia mendekat ke jendela, samar-samar ia melihat seorang anak perempuan berdiri di lorong UKS memeluk boneka kelinci. Keesokan harinya,
Bu Lastri tidak masuk. Ia menelepon sekolah dengan suara lemah, katanya demam dan pusing sejak malam. Tapi yang tidak ia ceritakan pada siapapun, terutama Pak Rudi, adalah suara tangisan yang terus ia dengar dari belakang rumah dinasnya. Tangisan kecil, pelan, seperti milik anak perempuan yang sedang tersesat. Di sekolah, berita tentang kotak Rani mulai menyebar diam-diam di antara para guru. Bu Tini, guru kelas 3, merasa tidak tenang dan memutuskan mencari tahu lebih lanjut. Ia membuka buku induk siswa angkatan tahun 2002 sampai 2005 yang disimpan di ruang arsip belakang kantor guru. Hal pertama yang ia sadari, tahun 2003, kelas 4B hanya tercatat 29 siswa. Tapi jika dihitung dari foto angkatan yang tergantung di lorong kelas, jumlah anak di barisan itu 30. Salah satu wajah di foto kabur, seperti dicoret paksa atau lapuk dengan sengaja. Ia memperbesar foto itu dengan kaca pembesar. Di antara anak-anak yang tersenyum, ada satu anak perempuan berambut pendek, berdiri agak di belakang, dengan wajah yang samar tapi tampak muram. Seragamnya terlihat lebih lusuh dari yang lain. Wajahnya tidak asing. Bu Tini yakin ia pernah melihat wajah itu di mimpinya. Dengan hati-hati, ia mencari ke dalam dokumen kelas 4B tahun 2003. Ia menemukan daftar nilai dan laporan bulanan, tapi ada yang janggal. Di lembar kehadiran bulan Maret, ada satu nama yang seperti pernah ditulis dan kemudian dihapus tipis. Rani S. Tidak ada data lain. Tidak ada akta kelahiran, tidak ada alamat rumah, bahkan kolom nama orang tua kosong. Bu Tini merasa tenggorokannya kering. Ia mengangkat berkas itu ke arah cahaya. Tulisan pensilnya samar, tapi terlihat jelas bekas tekanan. Rani Sulastri, 4B. Ia langsung menuju ruang guru, membawa dokumen itu ke Pak Rudi. Pak, ini tidak bisa kebetulan. Nama Rani ada, tapi seperti dihapus. Kenapa? Tanyanya tegas tapi gemetar. Pak Rudi menutup matanya sejenak. Napasnya berat. Apa ibu pernah dengar istilah anak titipan? Katanya pelan. Bu Tini menggeleng. Dulu, ada program pemerintah. Anak-anak yatim, korban bencana, atau yang tidak punya keluarga, dititipkan ke sekolah-sekolah agar tetap bisa belajar. Rani salah satunya. Tapi kenapa datanya dihapus? Tanya Bu Tini, nyaris berbisik. Pak Rudi menatap keluar jendela ke arah ruang UKS, karena dia menghilang dan tidak pernah ditemukan. Di hari dia sakit, dan tak ada yang peduli. Suasana hening. Saat itu juga, dari speaker tua di atas papan tulis, lonceng sekolah berdentang satu kali, padahal belum waktunya. Dan di ruang UKS yang kosong, tirai ranjang bergoyang pelan, seolah ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Sejak hari itu, ruang UKS tak pernah benar-benar sepi. Entah siapa yang pertama kali mendengar, tapi dalam waktu seminggu, hampir semua murid mulai bercerita hal yang sama. Aku dengar suara tangisan dari balik tirai, Bu. Ada yang nyanyi lagu anak-anak, tapi nggak ada siapa-siapa. Aku lihat kelinci lewat lorong. Awalnya, para guru mengira itu hanya imajinasi anak-anak yang terbawa cerita tentang Bagas. Tapi kemudian, kejadian-kejadian kecil mulai terjadi. Kasus pertama menimpa seorang murid kelas 1 bernama Salsa. Ia pingsan saat buang air kecil di toilet dekat ruang UKS. Saat sadar, ia berkata, "Ada kakak di tirai putih. Dia ajak aku main, tapi suaranya sedih banget. Kakaknya nangis terus." Kepala sekolah Pak Rudi berusaha meredam isu ini. Ia menyuruh penjaga sekolah mengganti tirai ruang UKS dengan yang baru, berharap suasana kembali normal. Tapi malam setelah tirai diganti, Bu Lastri mendengar suara kain dikoyak dari ruang UKS. Besoknya, tirai baru itu sudah robek di bagian tengah, seperti dicakar dari dalam. Sementara itu, Bu Tini mulai menyelidiki lebih dalam. Ia mendatangi Ibu Rini, seorang guru pensiunan yang pernah mengajar di tahun 2002 sampai 2003. Setelah beberapa kali bujuk rayu, Ibu Rini akhirnya mau bicara. Mata Ibu Rini berkaca-kaca. Rani itu anak pendiam. Dia nggak punya siapa-siapa, sakit-sakitan, dan sering dibully. Tapi dia anak baik, nggak pernah mengeluh. Waktu itu dia izin ke UKS karena pusing. Tapi besoknya, dia nggak pernah kembali. Katanya dijemput oleh kerabat jauhnya. Tapi aku nggak pernah lihat siapapun datang hari itu. Dan yang paling aku ingat,
Malam sebelum dia hilang, aku dengar dia nyanyi lagu Pelangi-Pelangi sambil menangis. Malam harinya, Butini nekat mendatangi ruang UKS sendiri. Ia duduk di ranjang, menatap tirai yang setengah terbuka. Ruang itu dingin. Terlalu dingin untuk musim panas. Dan tiba-tiba terdengar, "Pelangi-pelangi alangkah indahmu." Suara anak kecil. Serak, berat, terdengar dari balik tirai. Tangan Butini gemetar saat meraih tirai itu. Perlahan, ia tarik terbuka. Kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi di atas ranjang ada lembar kertas bergambar pelangi dengan tulisan tangan kecil. "Aku kangen pulang." Hari Senin pagi, suasana SD Negeri Pelita 2 kembali ramai. Tapi di kelas 2C ada yang terasa berbeda. Seorang guru muda pengganti, Bu Maya, mulai mengajar di kelas itu menggantikan guru lama yang sedang cuti hamil. Ia ramah, sabar, dan cukup cepat akrab dengan murid-murid. Namun ada satu hal yang membuatnya bingung sejak hari pertama. Ada seorang anak perempuan yang duduk di bangku paling pojok dekat jendela, yang selalu datang lebih awal dan pulang paling akhir. Rambutnya pendek, wajahnya pucat, tapi sorot matanya tajam dan diam. Ia tak banyak bicara, tapi sesekali tersenyum ketika Bu Maya menyapa. Bu Maya mencoba mencatat semua nama murid untuk mengenal mereka lebih baik. Tapi, saat menghitung jumlah anak di kelas, ia selalu bingung. Kenapa jumlahnya 31, padahal daftar siswa hanya 30? Ia bahkan sempat bertanya pada anak bernama Intan, yang duduk persis di depan gadis pendiam itu. "Intan, siapa nama teman yang duduk di belakangmu itu, yang rambutnya pendek?" Intan menoleh ke belakang, lalu kembali menatap Bu Maya. "Teman yang mana, Bu?" "Yang tadi duduk di pojok jendela." Intan terlihat bingung. "Itu kursi kosong, Bu. Dari dulu emang gak ada yang duduk di sana." Bu Maya terdiam, matanya kembali menatap kursi pojok itu. Kursinya kosong, tapi buku tulis di meja itu terbuka, dan ada tulisan tangan. "Pelajaran hari ini menyenangkan. Aku suka Bu Guru yang baru." Rani. Malam harinya, Bu Maya tidak bisa tidur. Ia membuka kembali catatan harian mengajarnya, dan menemukan sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Di antara lembar catatan hari Senin, ada gambar pelangi kecil dengan boneka kelinci di sampingnya. Ia tidak pernah menggambar itu, dan tak ada murid yang diberi tugas menggambar hari itu. Besok paginya, saat kembali ke kelas, kursi pojok itu basah. Bukan oleh air minum, tapi air mata. Pagi itu, Intan datang lebih awal dari biasanya. Ia mulai merasa tidak nyaman dengan kelasnya. Bukan karena teman-temannya, tapi karena perasaan aneh yang selalu muncul tiap kali ia duduk di bangku baris kedua dari belakang. Seolah ada seseorang yang duduk di belakangnya, mengawasinya diam-diam. Hari ini lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti halaman sekolah, dan suara bel pun terdengar sayup, seperti datang dari kejauhan. Saat Intan membuka laci mejanya, ia menemukan secarik kertas terlipat rapi. Awalnya ia kira itu surat dari teman, tapi begitu dibuka, jantungnya berdegup kencang. Tulisan tangannya kecil, rapi, dan agak gemetar. "Hai Intan, kamu baik ya. Aku suka kamu. Kamu nggak kayak mereka. Kamu nggak pernah ngetawain aku. Boleh nggak kita jadi teman?" Di bawah tulisan itu, ada gambar dua anak perempuan sedang bergandengan tangan. Salah satunya memegang boneka kelinci. Intan langsung menoleh ke belakang. Kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi ia bisa merasakan napas lembut menyentuh lehernya. Sepanjang pelajaran, Intan gelisah. Ia tak bisa berhenti melihat ke belakang. Beberapa kali, ia merasa seperti melihat bayangan duduk di kursi itu. Tapi setiap kali ia berkedip, bayangan itu menghilang. Saat jam istirahat, ia menunjukkan surat itu kepada Bu Maya. Guru muda itu langsung pucat. Bukan hanya karena isinya, tapi karena tulisan itu sama persis dengan tulisan di buku kosong yang pernah ia temukan. "Apa kamu tahu siapa yang menulis ini?" tanya Bu Maya pelan. Intan menggeleng. "Tapi aku rasa dia selalu duduk di belakangku. Kadang aku dengar dia nyanyi pelan. Kadang dia ngetuk-ngetuk meja." "Nyanyi apa?" "Lagu Pelangi-Pelangi," jawab Intan lirih. Bu Maya terdiam. Napasnya tercekat. Ia tahu, semua ini tidak bisa diabaikan lagi. Malam itu, Intan terbangun pukul 2 dini hari. Di mejanya, surat baru tergeletak. Bukan diselipkan, bukan dilempar,
tapi diletakkan dengan hati-hati, seolah oleh tangan kecil yang tak ingin mengganggunya terlalu keras. Kalau aku hilang lagi, tolong bilang ke Bu Guru. Aku nggak mau disalahin. Aku cuma pengen punya teman. Dan di bawah surat itu, Intan menemukan boneka kelinci kecil yang belum pernah ia miliki. Sejak malam itu, Intan tak bisa berhenti memikirkan surat dari Rani. Ia mencoba bercerita pada ibunya, tapi sang ibu hanya tertawa kecil. Mungkin kamu cuma bermimpi, Nak. Jangan terlalu dibawa perasaan ya. Namun keesokan paginya, saat Intan membuka buku gambarnya, ada satu halaman baru yang tak pernah ia gambar sendiri. Sebuah pelangi besar, belum selesai diberi warna, hanya setengah melengkung. Di bawahnya ada dua anak kecil. Satu sedang tersenyum, satu lagi berdiri diam sambil menangis. Tangannya bergetar. Ia tahu ini bukan mimpi. Rani benar-benar ingin menyampaikan sesuatu. Hari itu Bu Maya akhirnya menemui Bu Tini dan menunjukkan surat-surat yang ia kumpulkan semuanya dalam tulisan tangan kecil yang sama. Mereka tahu ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini adalah panggilan, teriakan diam dari masa lalu yang belum selesai. Mereka pun memutuskan untuk mendatangi kembali ruang arsip lama di ruang kepala sekolah. Di sana, Bu Tini menunjukkan kembali dokumen siswa tahun 2003 yang namanya dihapus. Rani Sulastri. Dia nggak pernah punya wali murid yang datang, kata Bu Tini pelan. Katanya anak titipan, tapi siapa yang nitipin? Dan kenapa data dia seperti sengaja dihapus? Bu Maya menelusuri kembali lembar demi lembar buku kehadiran. Di antara catatan-catatan itu, ia menemukan satu halaman yang tak biasa. Ada bekas air mata yang mengering di sana. Dan di sudut kanan bawah, ada coretan kecil hampir tak terlihat. Aku tunggu di ruang musik. Di sana terakhir kali aku main sama kelinciku. Malam itu, Intan mendengar suara piano dari lantai atas sekolah, tempat ruang musik lama berada. Padahal piano itu rusak sejak tahun lalu. Ia nekat menyelinap ke sekolah yang sudah gelap. Langkahnya pelan menyusuri lorong kelas, naik ke tangga belakang. Lampu remang, debu di mana-mana. Dan saat sampai di depan ruang musik, ia mendengar lagu itu. Pelangi, pelangi. Tangisan kecil menyelinap di antara nada-nada lirih. Perlahan, Intan membuka pintu. Rani berdiri membelakanginya, memegang boneka kelinci. Tubuhnya kecil dan rapuh. Rambut pendeknya menutupi sebagian wajah. Tapi saat menoleh, matanya berkaca-kaca. Bukan marah, bukan menyeramkan, tapi sedih. Sangat sedih. Aku nggak marah sama siapa-siapa, bisik Rani. Aku cuma kangen main. Aku cuma pengen temenan. Intan mendekat, lalu meraih tangannya. Ayo kita gambar pelanginya sama-sama. Rani tersenyum untuk pertama kalinya. Dan pelan-pelan, ruangan yang dingin itu terasa hangat. Pagi harinya, Bu Maya dan Bu Tini dibuat terkejut. Di meja guru ruang kelas 2C, seseorang meletakkan sebuah map lusuh berwarna coklat tanpa nama pengirim. Saat dibuka, mereka terdiam. Di dalamnya ada foto tua kelas 1 tahun 2003, berisi wajah-wajah anak kecil yang duduk manis di bangku masing-masing. Di baris belakang, ada seorang anak perempuan yang duduk menyendiri. Rambutnya pendek, ekspresinya canggung, dan ia memeluk boneka kelinci yang tampak sudah usang. Itu Rani. Namun yang membuat bulu kuduk Bu Maya berdiri adalah bagian bawah foto itu terdapat tulisan tangan. Aku masih di sini. Mereka yang membuatku diam. Di ruang UKS, Intan kembali mendapat surat dari Rani. Namun kali ini berbeda. Surat itu lebih panjang dan lebih menyayat hati. Hari itu aku sakit kepala, jadi aku minta izin ke UKS. Tapi Kak Wulan dan Kak Dira ikut-ikut ke sana. Katanya mereka mau jaga aku, tapi mereka kunci pintu dari dalam. Mereka ambil boneka kelinciku. Mereka robek telinganya. Aku nangis tapi mereka bilang aku cengeng. 1 jam aku dikurung. Aku takut. Aku pusing. Aku pengen pulang. Aku pingsan. Pas bangun, sekolah udah sepi. Gelap banget. Aku nggak bisa buka pintu. Aku manggil-manggil, tapi nggak ada yang denger. Aku sendirian. Di bagian bawah surat itu, tertempel sobekan telinga boneka kelinci yang sudah menguning oleh waktu. Intan menangis membaca itu. Ia kini benar-benar tahu. Rani tidak pernah keluar dari ruang UKS hari itu. Sementara itu, Bu Tini dan Bu Maya mendatangi Wulan dan Dira, yang kini sudah dewasa dan bekerja di luar kota.
Setelah beberapa kali dibujuk, Dira akhirnya membuka mulut dengan tubuh gemetar dan mata berkaca-kaca. Kami cuma mau iseng, tapi semua jadi kacau. Kami kunci dia di ruang UKS lalu pulang duluan. Kami pikir dia bakal dibukain sama penjaga sekolah. Tapi malam itu, sekolah gelap dan Pak Satpam cuti karena anaknya sakit. Nggak ada yang tahu Rani masih di dalam. Besoknya, kami disuruh diam. Katanya biar nggak bikin heboh. Sekolah bilang Rani dijemput keluarganya. Tapi, Rani nggak punya siapa-siapa. Kami yang salah. Kami yang bikin dia sendirian sampai akhir. Dira menangis. Wulan hanya menunduk dalam diam. Malam itu, Intan kembali ke ruang musik. Di sana, Rani sudah menunggunya. Aku nggak pengen marah, Tan. Aku cuma pengen pulang. Tangannya menggenggam boneka kelinci yang sudah utuh, diperbaiki oleh Intan dengan benang dan kain bekas. Intan mengangguk, menahan tangis. Besok, semua orang akan tahu kebenarannya, Ran. Aku janji. Dan untuk pertama kalinya, pelangi digambar Rani lengkap. Hari Senin pagi, suasana SD Negeri Pelita 2 tampak seperti biasa. Tapi pagi itu ada yang berbeda. Di depan kelas 2C menempel sebuah lembaran kertas besar tertulis dengan spidol biru. Untuk Rani Sulastri, murid yang tidak pernah pulang. Kami mendengar kamu sekarang. Kertas itu berisi salinan surat Rani yang ditulis ulang oleh Intan, lengkap dengan gambar pelangi dan boneka kelinci kecil di pojoknya. Beberapa guru menangis pelan saat membacanya. Murid-murid bingung, lalu bertanya-tanya. Siapa Rani? Bu Maya berdiri di depan kelas dan menceritakan semuanya, dengan suara tenang tapi penuh getaran. Ia bicara tentang murid bernama Rani yang hilang bertahun-tahun lalu, yang namanya dihapus, kisahnya ditutup rapat, dan akhirnya hanya bisa berbicara melalui surat-surat dari dunia lain. Kadang, suara yang paling lemah justru paling keras. Kalau kita mau mendengar, ucap Bu Maya sambil memandang ke arah kursi pojok dekat jendela yang hari itu tak lagi kosong. Sore harinya, dilakukan pembongkaran kecil di ruang UKS atas izin kepala sekolah baru. Di bagian belakang lemari logistik yang lama tidak digunakan, ditemukan kerangka kecil dengan pakaian seragam sekolah SD Negeri Pelita 2. Di dekatnya, boneka kelinci lusuh yang memeluk tulang kecil itu erat-erat. Intan menangis saat melihatnya. Ia tahu, Rani akhirnya ditemukan. Di dalam saku baju itu ada surat terakhir. Kalau aku ketemu orang baik, aku pasti senang. Aku suka kalau dia ajak aku main. Kalau dia temani aku pulang, aku nggak takut lagi. Rani. Upacara kecil digelar di halaman sekolah. Beberapa guru lama, wali murid, bahkan alumni hadir. Kepala sekolah memberikan sambutan dengan suara tercekat. Mulai hari ini, nama Rani Sulastri akan dikembalikan ke daftar murid kita. Kita tidak boleh lagi membiarkan siapapun merasa sendiri, seperti dia dulu. Dan di bawah bendera merah putih yang berkibar, sebuah papan nama kecil ditancapkan di taman sekolah. Rani Sulastri 2003 selalu di sini. Pelangi untuk teman yang tak pernah pulang. Hari itu Intan menatap langit sore. Di langit yang mendung, muncul seberkas pelangi yang tipis tapi indah, tepat di atas sekolah. Dan untuk sesaat, ia merasa tangan kecil menggenggam jemarinya dari belakang. Makasih Intan, sekarang aku bisa pulang. Malam itu, sekolah SD Negeri Pelita 2 sunyi. Angin berhembus pelan, menyapu dedaunan yang berserakan di halaman. Di ruang kelas 2C, hanya ada satu cahaya lampu kecil yang masih menyala. Intan duduk sendirian, memandangi meja di baris belakang, yang kini sudah tidak lagi kosong dalam ingatannya. Ia membuka kembali buku gambarnya. Halaman terakhir kini dipenuhi warna-warni. Sebuah pelangi yang lengkap membentang dari ujung ke ujung. Di bawahnya, ada dua anak kecil berdiri bergandengan tangan. Satu mengenakan seragam SD dan memeluk boneka kelinci. Ini rumah kita ya, Tan. Tempat aku bisa ketawa, walau cuma sebentar. Suara itu tak terdengar oleh siapapun kecuali Intan. Pelan, ia mengangguk. Kamu udah bisa pergi, Ran. Tapi kalau mau mampir, aku selalu di sini. Angin berhembus ringan, membawa aroma bunga kenanga yang tak seharusnya ada malam itu. Esok paginya, di halaman sekolah, kepala sekolah mengumumkan bahwa taman kecil,
di dekat perpustakaan akan diubah namanya menjadi Taman Rani. Di bawah pohon mangga tua yang dulu sering dipakai murid-murid bermain, dipasang bangku kecil dan papan bergambar pelangi dengan kutipan. Jangan biarkan ada teman yang merasa sendirian. Wulan dan Dira hadir diam-diam di antara kerumunan. Wajah mereka menua, tapi mata mereka penuh penyesalan yang mendalam. Saat semua murid diberi kesempatan menaruh bunga di taman itu, Wulan maju. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan seikat bunga kenanga putih, lalu berbisik nyaris tak terdengar. "Maaf ya, kami nggak tahu cara minta maaf ke kamu dulu." Langit mendung, tapi tidak hujan. Justru di saat yang tak terduga, pelangi muncul lagi, tipis tapi jelas, menggantung di atas taman yang baru dinamai itu. Di rumah, Intan menutup buku gambarnya dan menyelipkan kertas terakhir dari Rani ke dalamnya. Ia sudah tidak takut lagi. Tidak sedih juga. Hanya rindu. "Terima kasih ya Ran. Udah percaya sama aku. Selamat jalan." Dan di kamar yang sepi itu, untuk terakhir kalinya, terdengar suara pelan. "Pelangi, pelangi. Alangkah indahmu." Kemudian sunyi. Tapi bukan sunyi yang menyeramkan, melainkan sunyi yang damai. Sejak Taman Rani dibangun, SD Negeri Pelita 2 tak lagi sama. Tiap pagi, anak-anak sering mampir ke taman itu, sekadar duduk di bangku kecil di bawah pohon mangga, atau menaruh gambar-gambar buatan mereka. Gambar pelangi, boneka kelinci, atau dua anak yang bergandengan tangan. Dan anehnya, setiap kali turun hujan, pelangi selalu muncul di atas taman itu, seolah Rani masih datang mengunjungi diam-diam. Bu Maya mengusulkan satu hal yang belum pernah dilakukan sekolah sebelumnya. Kelas pelangi. Kelas ini adalah ruang terbuka untuk anak-anak yang merasa sedih, terasing, atau hanya ingin didengar. Tidak ada nilai, tidak ada buku, hanya guru yang mau mendengarkan dan teman yang tidak akan menertawakan. Di kelas ini, kata Bu Maya, tidak ada anak yang harus merasa sendirian seperti Rani dulu. Wali murid awalnya heran, tapi lama-kelamaan justru mendukung. Beberapa anak yang pemalu mulai berani bercerita. Yang sering dibuli mulai punya tempat aman. Sekolah menjadi lebih hidup, bukan karena gedungnya lebih bagus, tapi karena hatinya lebih hangat. Intan kini duduk di kelas 3. Ia tumbuh lebih tenang, lebih kuat. Ia masih menyimpan buku gambar Rani, meski tidak pernah lagi muncul surat-surat baru. Tapi kadang, saat ia duduk di taman dan membuka lembar kosong, ada warna-warna pelangi yang seolah menggambar sendiri, tanpa ia tahu dari mana datangnya. Wulan dan Dira pun datang kembali ke sekolah beberapa bulan kemudian. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai relawan untuk kelas pelangi. Mereka mengakui kesalahan mereka di depan para murid, dengan suara gemetar. "Dulu, kami pernah membuat seorang teman merasa sendirian, dan sekarang kami ingin memastikan itu tidak terjadi lagi. Tak semua orang bisa memaafkan secepat itu. Tapi keberanian mereka untuk datang, duduk di bawah pelangi, dan mengingat anak kecil bernama Rani, itu sudah cukup untuk memulai sesuatu yang baru." Suatu sore, Intan duduk sendiri di taman. Ia menatap langit yang mulai jingga. Di pangkuannya, ia menggambar pelangi lagi. Tapi kali ini, ia menggambar 3 anak. Satu di tengah memeluk kelinci, dan tiba-tiba angin berhembus lembut. Di antara bisikan dedaunan, terdengar suara samar, "Aku nggak sendirian lagi." Hari itu langit mendung, tapi tidak hujan. SD Negeri Pelita 2 tengah mengadakan peringatan Hari Anak Nasional, dan untuk pertama kalinya diadakan pameran khusus, suara dari mereka yang terlupakan. Di antara karya-karya yang dipajang di aula sekolah, ada satu sudut kecil dengan bangku kayu dan buku gambar tebal, berisi kumpulan surat-surat dan gambar Rani, ditulis ulang oleh Intan. Di atasnya tertulis pelan dengan kapur warna putih. Untuk Rani, anak yang tidak pernah dilupakan. Banyak orang tua yang menangis diam-diam saat membaca. Beberapa anak bertanya siapa Rani, dan para guru kini menjawab tanpa takut. "Dia teman kalian, yang dulu pernah hilang, tapi sekarang sudah kita temukan kembali." Di sore yang sama, Intan duduk di bangku taman. Ia menatap langit yang masih abu-abu. Angin bertiup pelan. Tangan kecilnya membuka halaman terakhir dari buku gambar yang ia dedikasikan sepenuhnya untuk Rani. Halaman itu kosong. Ia memegang pensil warna, ragu. Tapi kemudian, sesuatu membimbing tangannya. Perlahan-lahan,
muncul gambar Rani tersenyum di bawah pelangi yang terang, memeluk boneka kelincinya. Tak lama kemudian, pelangi muncul sungguhan di langit, besar, utuh, dan paling indah yang pernah Intan lihat. Air mata jatuh pelan di pipinya, tapi bukan karena sedih. "Selamat jalan, Rani. Pelangi terakhir ini buat kamu." Dan saat ia menutup buku itu, sebuah suara kecil berbisik di telinganya, lembut seperti mimpi. "Terima kasih ya, Tan. Kamu sudah temani aku pulang." Malamnya, ketika Intan tertidur, ia bermimpi. Ia berdiri di taman sekolah, dikelilingi cahaya hangat. Di hadapannya, Rani berdiri, bersih, utuh, dengan gaun putih sederhana dan boneka kelinci di tangannya. Rani tersenyum. Pelangi membentang di belakangnya. "Aku udah nggak takut lagi. Kamu jaga taman kita ya." Lalu ia perlahan berjalan menjauh, menyatu dengan cahaya di ujung pelangi. Dan Intan tahu, ini benar-benar perpisahan. Besok paginya, halaman taman Rani tampak biasa. Tapi di bangku kayu tempat Intan biasa duduk, seseorang meninggalkan satu hal kecil. Boneka kelinci yang sudah bersih dan dijahit rapi. Tanpa nama, tanpa catatan, hanya kehangatan yang tertinggal. Kadang, suara yang paling sunyi adalah jeritan paling keras yang tak kita dengar. Kisah Rani mengajarkan kita bahwa setiap anak berhak didengar, dicintai, dan dilindungi. Dalam diamnya, Rani mengubah sebuah sekolah, menyentuh hati banyak orang, dan mengingatkan kita bahwa luka yang disembunyikan tak akan pernah benar-benar hilang, sampai seseorang peduli. Jangan pernah meremehkan arti kehadiranmu bagi orang lain. Mungkin kamu tak menyadarinya, tapi satu kebaikan kecil bisa menjadi pelangi di hari paling gelap seseorang. Jika kamu melihat ada yang berbeda, jangan diam. Jika kamu merasa sendiri, jangan takut bicara. Karena di dunia yang penuh kebisingan, menjadi seseorang yang mau mendengar adalah bentuk keberanian yang paling lembut. Dan bila suatu hari kamu menemukan pelangi setelah hujan, ingatlah, mungkin ada jiwa kecil yang akhirnya pulang dengan tenang. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kamu ingin cerita horor lainnya, jangan lupa bantu subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di cerita berikutnya.